Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul di Masjid Al-Manara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah masuk ke dalam bulan dari bulan-bulan haram, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, dan salah satu di antara ibadah yang akan kita dapatkan atau akan kita hadapi, akan kita temui adalah berkurban. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam syaratnya kita usul sarasa Syekh Hashim, beliau menjelaskan bahwa dalam bab doa itu ada dua. Jadi ada doa masalah, doa permintaan. Jadi kita berdoa meminta kepada Allah seperti kita berdoa biasa. Rabbighfirli, astagfirullah, Rabbana atina fid dunya. Ini doa. Yang kedua, ada doa yang berupa ibadah. Jadi doanya itu bukan permintaan, tapi dia berupa ibadah. Salah satu contohnya adalah kurban. Salah satu contohnya adalah kurban. Dan semua ibadah itu aslinya adalah doa. Kenapa? Karena pada dasarnya pian ketika pengen melaksanakan sesuatu, beribadah, apa keinginannya? Kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita berkurban, apa keinginan kita? Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kita, Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita. Nah, itu sebenarnya adalah doa. Jadi doanya tidak diucapkan, tetapi sebuah apa? Perbuatan. Ketika kita puasa, Pak, ketika kita puasa, maka puasa tersebut, dengan puasa tersebut seringkali kita berharap semoga kita diberikan kesehatan. Semoga kita mendapatkan, dengan puasa ini kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya Syekh Ahmad Zainuddin Al-Banjari, beliau pernah ditanya, apa hukumnya ketika kita tirakat? Orang Jawa, tirakat. Kita beribadah ya untuk anak-anak kita. Jadi kita beribadah untuk anak-anak kita. Contohnya kita puasa supaya anak kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah supaya sedekah kita ini menjaga harta kita, kemudian harta kita langgeng. Maka itu hukumnya boleh. Hanya saja semakin besar keinginan kita terhadap dunia, maka semakin sedikit apa? Semakin sedikit urusan akhirat. Sedangkan kalau kita itu urusannya cuma akhirat saja, dunia ini pasti. Jadi contohnya kurban ini. Kita berharap pokoknya kita tidak pikirkan, ya Allah nanti setelah saya kurban ini saya dapat apa? Mobil kan? Saya dapat apa? Karena kan bisa 10 kali lipat dengan harga 3 juta kan? Kalau 10 kali lipat berapa? 30 juta. Bahkan berkali-kali lipat. Kalau sampai 100 kali lipat 300. Lumayan ini. Paling enggak HRP. Tapi yang CRP. Innova. Tapi antum nggak ada pikiran itu sama sekali, nggak ada sama sekali.
Yang penting saya kurban dan ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba. Tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kita bersyukur maka kita akan tahu. Salah satu bukti syukur itu dengan 3 hal. Pertama, ya, meyakini bahwa nikmat ini dari Allah. Pertama. Kedua, kita mengucapkan apa? Pujian kepada Allah, hamdalah kepada Allah. Ketiga, kita melaksanakan menginfakkan harta yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita kurban seperti yang kita sebutkan tadi, maka pada dasarnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan apa? Dengan ibadah. Semoga dengan kurban kita yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala menjaga apa? Harta kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kita. Walaupun kita tidak mengucapkannya dan tidak melihatkannya dalam hati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan hamba. Enggak pernah. Makanya disebutkan dalam surat Al-Kahfi ketika ada 2 orang anak yatim yang jaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menjaga 2 anak yatim ini dengan mengirimkan Nabi siapa? Musa dan Nabi Khidir untuk membangun apa? Tembok rumahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana abuhuma sholihan." Karena dulu bapaknya itu orang yang soleh. Maka kalau kita itu soleh, Pak, anak kita yang jaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau pian nabung, nih banyak namanya apa? Yang selain BPJS itu asuransi, masya Allah. Saya punya kakak ipar asuransi terkenal yang dari Jerman terkenal. Prudensial. Dia dapat prudensial, dia bayar 3 juta per bulan. Habis susah bayarnya. Karena asuransi itu mereka itu ya manis di awal, tapi biar kalau mengklaim susahnya benar. Saya buka-bukaan saja, dia cuma dapat dikit sekali. Ya. Kemudian sama dia diambil pokoknya, padahal pokoknya itu nggak sampai. Maksudnya apa? Karena perjanjiannya itu kalau sudah sampai segini baru dapat segini. Tapi sama dia karena tahu keharamannya, sama dia dipotong, pokoknya terserah saya mau dapat berapa saja. Jadi setelah beberapa tahun, ya dapatnya cuma dapat sedikit. Karena salah satu trik dari asuransi adalah bahwa dia tidak pernah tidak akan mempersulit klaim, klaim. Terus jauh-jauh kita yang bayar tiap bulan BPJS, ya, ketika datang, ya, akan beda pelayanannya dengan orang yang itu sudah yang dijamin oleh siapa Pak? Pemerintah, apalagi. Maka kalau kita bayarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kurban kepada Allah Subhanahu. Allah yang menjaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang meminjamkan, seolah-olah Allah memerlukan apa? Pinjaman, padahal Allah tidak perlu. Ya. Maka kembali dalam bab ini bahwa doa itu ada 2. Doa dengan permintaan, ada dengan apa? Dengan ibadah. Maka salah satunya adalah permintaan kita dengan ibadah ini dengan apa? Dengan berkorban. Maka kita kalau punya apa? Kelebihan dari berkorban, dari duit kita, maka hendaknya kita berkorban. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki." Katakanlah bahwa salatku dan nusuki sembelihan. Jadi di sini Allah menyebutkan salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Ayat ini turun tentang apa? Keutamaan untuk sholat hari raya Idul Adha
dan berkorban pada hari Idul Adha. Hukumnya, kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallah. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi sebelum kita kurban itu sudah ada. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Bahkan hampir di setiap nabi mereka memiliki sesembahan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman dulu Pak, zaman-zaman sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang-orang itu kalau mengurbankan itu mereka menaruh di tanah lapang. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Dua anak dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka menaruh di tanah lapang. Kalau diterima maka sama Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengirimkan apa? Akan mengirimkan api yang akan mengambil dari apa? Dari kurban kita. Maka sekarang itu tidak. Ya, ketika kita menyembelih kurban kita boleh memakannya. Ya. Berapa bagiannya? Sebenarnya tidak ada pembagian yang pasti dari Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Nabi Muhammad SAW mengatakan dulu makanlah wa'atimu dan beri makanlah wa tasaddaq dan bersedekah. Jadi para ulama dari ini mereka mengatakan sepertiganya dimakan, sepertiganya diberikan makan kepada keluarga, sepertiganya lagi disedekahkan. Ya. Atau kata Nabi Muhammad SAW dulu wa tasaddaqu, ya, makanlah dan bersedekahlah dan simpan. Ya. Maka ini adalah bagian, tetapi ini tidak pasti. Bukan bagian kata Nabi Muhammad. Berbeda ketika Nabi Muhammad mengatakan sepertiganya as-sulus, sepertiganya. Nah, maka boleh nggak antum nih di sini contohnya, ya, pengen berkurban, ya, ambil kambing satu sembelih kemudian makan bakar di sini. Dan kita yang menyembelih juga boleh apa? Boleh memakannya. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya, man dzabaha ba'da sholati tamma nuskuhu wa asaba sunnah al-muslimin. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat, sungguh telah sempurna penyembelihannya, dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Kemudian apakah kurban hukumnya wajib? Maka ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya wajib setiap tahun sekali bagi orang yang memiliki kemampuan. Ya, ini adalah pendapat Imam Al-Auza'i, Al-Lais, mazhabnya Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Sedangkan pendapat yang kedua, berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Jadi enggak harus semua orang menyembelih kurban. Tetapi ya kalau kita memiliki kemampuan maka hendaknya kita berkurban. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya mazhab Asy-Syafi'i, kemudian Malikiyah, Hanabilah. Bahkan pendapat ini merupakan menegaskan bahwa orang yang mampu berkurban akan tetapi tidak berkurban maka hukumnya makruh. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memiliki kelebihan dalam berkurban, kelebihan dalam uang, maka hendaknya kita berusaha untuk berkurban setiap hari, setiap tahun sekali. Apakah setiap satu nama satu tidak? Ya. Jadi namanya itu cukup satu saja. Ya. Siapa? Kepala keluarga. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, taqabbal hadza min Muhammad wa ahli wa hadza min ummati. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ambillah ini, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga, dan dari umatnya yang tidak menyembelih. Maka sebenarnya kalau kita yang tidak mampu, maka sebenarnya sudah mengikuti kurban yang telah dikorbankan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kurban itu nggak harus satu orang satu. Jadi cukup nama kepala keluarga. Satu kepala buat kepala keluarga itu mencukupi untuk seluruh keluarga. Kayak apa kalau keluarganya? Bagaimana kalau keluarganya itu 10 orang? Ya cukup. Sembelih satu bagian dari kurban. Ya. Kalau 25 ya cukup. Kalau dia masih bujangan, ya cukup dengan satu. Ya.
Jadi satu kurban cukup untuk satu keluarga. Karena Nabi Muhammad SAW itu menyembelih dua kurban. Yang satu dia dengan keluarganya, dan yang satunya lagi adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang satu ini Nabi Muhammad dan 9 istri. Biar istrinya berapa? Satu. Masih ditambah ya, insya Allah. Jadi kalau anaknya 2 masih cukup ya, karena apa? Nabi Muhammad untuk 10 orang ya, beliau dan 9 istrinya. Karena istri-istri beliau setelah Khadijah tidak memiliki anak kecuali ya Ibrahim ya. Tetapi itu juga meninggal setelah tidak sampai umurnya di 2 tahun. Kemudian di antara hikmah ketika kita menyembelih kurban, yang pertama adalah kita mencontoh bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha. Jadi Pak, anaknya ini Ismail ini pas lagi bagus-bagusnya. Kan ada umur 1-5 tahun, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi anak ini udah mulai bisa. Maka karena sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, sudah bisa disuruh. Sudah, ini adalah masa anak-anak yang paling nyaman. Ya, dia sudah gak memberatkan, dia sudah ibarat mungkin sekarang SMP masuk ke SMA, sudah bisa kerja, sudah bisa apa? Ini lagi enak-enaknya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat mimpi. Ya, anni adbahuka fandur madza tara. Inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai Ismail, sesungguhnya aku melihat aku menyembelih engkau, maka apa kata Nabi Ibrahim? Bagaimana pendapat Pak? Ini yang harus kita sampaikan. Kita itu usahakan sama anak itu tetap diajak musyawarah. Nah ini sering bapak ini mohon maaf, kita itu jauh dari apa? Dari anak. Ajak anak kita itu bermusyawarah, ngobrol. Kalau dia itu sudah fase anak itu Pak, ketika dia sudah masuk SMP, sudah nggak boleh lagi kita menyuruh dengan apa? Menyuruh dengan pokoknya kamu gini. Ajak dia berbicara, ya. Supaya apa? Dia tahu. Saya ingat orang tua saya dulu itu ketika habis gajian, orang tua saya ngasih tahu, ini buat duitnya buat ini buat ini. Padahal saya masih kecil, ya, masih SD. Kemudian dikasih tahu tentang kondisi apa? Keadaan keuangan. Ya. Jadi jangan sampai kita melewati. Jangankan untuk urusan dunia, ini untuk urusan akhirat. Perintah Allah itu wajib. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Madza, apa pendapat? Padahal perlu nggak pendapat dari anaknya? Nggak perlu. Karena apa? Karena ini perintah dari Allah. Anak, kamu mau enggak? Pokoknya saya harus melaksanakan ini. Ya. Maka ini harus dikasih Pak. Kasih ruang buat anak itu berbicara. Kasih ajak anak, berpandir. Jangan ada apa pokoknya kayak ini, kayak apa terserah ya. Lalu akhirnya anak itu apa? Memberontak. Ketika anak saya Pak kemarin karena dia kumpul kan, saya sekolahkan di Magelang, kumpul sama orang-orang kaya mungkin ya, kumpul dengan orang-orang, dia pengen beli sepatu, harganya berapa? 3 juta. Harganya 3 juta. Karena ketemu kumpul apa yang zaman sekarang sneaker ya, yang sepatu yang harganya itu sampai 3 juta. Kata saya, sebenarnya kalau bapak itu pengen belikan itu sanggup, bisa, ada duitnya. Cuma kamu pikir, bapak kerja 30 hari, ya.
selama 30 hari berangkat ke sana berangkat 30 hari. Cuman buat apa? Sepasang sepatu yang kamu taruh di bawah apa? Kaki kamu. Sebenarnya kalau mau dibelikan bisa. Tapi kalau coba kamu pikirkan, kamu anggap seperti itu Pak. Jadi jangan sepatu kayak itu apa? Diajak ke pantai. Kita kasih pandangan dia, karena dia itu besarnya nanti akan menghadapi apa keadaan. Ya. Dia harus mengetahui sisi nilai duit. Kata saya, tapi kalau kamu beli sesuatu, ya, sesuatu itu penting. Mau 5 juta, 10 juta, ya, gimana? Tetapi sesuaikan dengan apa? Dengan apa yang kita butuhkan. Seperti itu Pak. Jadi kita harus punya ngasih pandangan kepada kita. Ya. Jangan tiba-tiba dimarahin, tutup pintunya. Ya. Kita bedakan antara dia masih kecil sama ketika sudah apa? Sudah dewasa. Umur SMP itu Pak, anak itu sudah harus dikasih apa pendapat? Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Pak perintah dari Allah. Dan Nabi kalau melihat di dalam mimpi, maka itu adalah perintah. Berbeda dengan apa? Kita. Jadi jangan biar imbah ini mimpi membunuh, lalu anaknya di mana? Dibunuh. Anaknya dibunuh. Kenapa? Karena mimpi. Ini banyak. Loh, kejadian ini bukan kejadian yang kita angan-angan. Ada berita-berita ya, bahwasanya ketika dia melihat anaknya, kemudian dia menyembelih apa? Anak tersebut. Kenapa? Karena dia takut anaknya sengsara. Takut anaknya apa? Sengsara. Dia habis baca surat Al-Kahfi, melihat Nabi Khidir apa? Menyembelih apa? Anak. Oh, ini sembelih juga. Banyak Pak. Bisa yang ibunya terjerat hutang, kemudian anaknya apa? Dibunuh supaya dia duluan ke mana? Ke akhirat, ke surga. Subhanallah. Maka kembali ke dalam bab ini, karena para nabi ketika mereka tidur, yang tidur itu cuma apa? Jasadnya. Pikirannya, keadaan hatinya, dia tidak pernah tidur. Namun kita tidur Pak. Ketika tidur kita nggak tahu apa-apa sama sekali. Bahkan kita kalau ada yang ngelindur sampai apa? Sampai pindah kamar nggak tahu. Tiba-tiba bangun dong, kenapa sampai di sini? Ya. Kenapa sampai di sini? Ya. Berbeda dengan Nabi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu bermimpi bahwa mereka masuk ke dalam Mekah dalam kondisi muhallikina ru'usahum. Kepala mereka apa? Gundul. Berarti sudah selesai ibadah haji. Maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, dan janji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Janji. Jadi untuk masalah mimpi, kalau kita Pak ada 3. Yang pertama, mimpi dari setan. Mimpi dari setan ini adalah mimpi-mimpi yang buruk-buruk, mimpi yang jelek-jelek. Jadi kalau biar mimpi-mimpi jelek itu nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Ya. Tidak boleh, karena ada seorang sahabat bermimpi, katanya kepalaku dipenggal, kemudian apa? Kepalanya itu menggelitik. Dia melihat kepala dia apa? Menggelitik. Maka kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah setan yang memberikan menakut-nakuti apa? Menakut-nakuti. Kemudian ada mimpi yang itu cuma bunga mimpi, ya, seperti dia jadi Power Rangers, ya. Jadi ada bisa terbang. Nah itu cuma bunga mimpi, gak usah ditanyain, apalagi tanyain berapa nomornya, ya, gak boleh. Ya. Yang ketiga ada mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi, apalagi dia beli buku. Ya. Atau tanya di chat GPT, ya, tanya ke AI apa tafsir mimpi kamu. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kalau mimpi itu adalah mimpi yang baik, maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mimpi yang baik. Kembali ke dalam bab ini, maka apa jawaban Nabi Ismail? Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Ismail, qala ya abati al-martum. Anaknya sudah pintar. Kata Nabi Ismail, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya engkau insyaallah akan melihat
maka mendapatiku dalam kondisi apa? Orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa talla lijabin. Ketika Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihissalam menaruh pelipisnya di atas batu dan mulai pengen menyembelih, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yang membawa apa? Sebuah seekor domba yang besar. Qad sadaqta ru'ya, engkau telah mempercayai, mengerjakan apa yang diperintahkan dari mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Pasti banyak, pasti. Kata Nabi Muhammad SAW, "Nafasat sadaqatu mimma." Sedekah itu tidak mengurangi sedikit pun dari harta. Tidak ada. Karena kalau kita enggak mengeluarkan dari apa? Dari kurban ini, kalau memang harta itu bukan harta kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dari jalan yang lain. Jangan sayangnya 2,5 juta, 3 juta. Pas akhirnya sakit, habis loh 2,5 juta, 3 juta dari apa? Jalannya. Kalau jalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan yang besar kepada kita. Kemudian di antara hikmah kita berkurban adalah mencukupkan orang lain. Kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka ketika ada orang yang di luar sana, banyak orang yang tidak bisa makan sapi kecuali apa? Nunggu hari kurban. Maka ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka, maka ini adalah sebuah kebaikan yang besar. Kemudian ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa salah satu ungkapan syukur adalah bahwa kita melaksanakan untuk atau menggunakan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagian orang salah. Kemarin ada yang bertanya kepada asatidz, lupa saya Ustaz siapa. Dia bertanya kepada Ustaz Syafir. Dia bertanya, Ustaz, apa hukumnya saya berinfak kepada ibu saya, kepada kakak saya, karena keduanya dalam kondisi miskin. Maka kata Ustaz Syafir, kita ini sering salah dalam memaknai infak. Seringnya kita memaknai infak itu, kita infak kepada apa? Masjid. Ya. Kita infak kepada fakir miskin. Kita berkurban. Kita ngomongnya kepada istri kita bukan apa? Infak, bukan sedekah. Padahal apa sebenarnya ketika kita sedekah ketika kita memberikan makan kepada istri kita, itu sedekah. Kepada orang tua kita sedekah. Ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apa sedekah itu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sedekah itu untuk orang-orang terdekat dan untuk apa? Kedua orang tua kita, untuk orang-orang dekat kita, untuk tetangga-tetangga kita. Itu adalah sedekah. Untuk fakir miskin itu sedekah semua. Buat istri kita juga sedekah dalam bentuk apa? Nafkah kepada kedua orang tua. Jadi kalau pian punya orang tua, jadi jangan sampai mengurus ke masjid, ya, orang tuanya tidak diberikan apa? Sedekah, tidak diberikan apa? Kiriman. Maka untuk orang tua kita itu juga sedekah. Maka kalau pas lagi saya ini pengen berkurban, tapi orang tua saya memerlukan ini buat operasi atau untuk apa? Ya, untuk orang tua sampai itu justru lebih besar daripada apa? Tetapi kalau ada kelebihan, maka hendaknya kita bisa apa? Berkorban. Karena ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kita akan bertambah. Tapi kami di pegawai perusahaan Pak tidak pernah bertambah. Gajinya segitu, nggak bertambah Pak, nggak bertambah, sama aja. Memang dari segi kuantitas tidak bertambah, tapi dari segi kualitas manfaatnya akan bertambah. Maksudnya
Ketika kita bersedekah, gaji kita mungkin saya pegawai sih, kecuali kita nanti naik jabatan, kecuali kita nanti ada apa kenaikan gaji berkala dan lain sebagainya, baru naik. Tapi kalau nggak ada itu tidak. Tapi dari segi manfaat, ya mungkin akan naik. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dengan gaji yang 10 juta, dengan 10 juta sampai 5 juta itu Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan untuk anak-anak. Ya. Akhirnya apa? Anak-anak kita, istri-istri kita jadi orang yang apa? Orang yang baik, orang yang qanaah. Ketika kita kirimin duit, alhamdulillah, sampai di rumah dimasak masih ada sisa. Banyak Pak istrinya, banyak yang kisah apa? TKW, ya. TKW pergi jauh ke luar negeri, dikirimin orang tuanya, dikirimin istrinya, sama istrinya sama orang tuanya. Pulang setelah berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai di rumah nggak jadi apa-apa, dimakan habis buat kehidupan apa? Sehari-hari. Kenapa? Karena kita tidak bersyukur. Ketika kita bersyukur, kemudian kita berikan kepada istri kita, sama istri kita, di Allah Subhanahu Wa Taala istri kita diberikan hidayah, hatinya lapang, hatinya jadi orang yang baik. Kemudian apa? Ketika suaminya mempunyai rezeki yang segitu, dia merasa cukup, dikasih 10 juta, cuma digunakan 3 juta, 7 jutanya apa? Digunakan untuk yang lain, dan dia menjadi orang yang qanaah, maka dia menjadi Allah dengan seperti itu. Memang duitnya 10 juta Pak, makanya dia melihat kalau Pak, saya yakin sampai melihat, ya. Sama-sama kerja di sini, sama-sama ngirim duitnya, tapi kenapa beliau bisa beli mobil, kita empot-empotan? Ya. Kenapa? Pas dilihat skincare istri 1 juta, ya, beli baju tiap bulan, COD, ya. Akhirnya apa? Ketika kita punya sesuatu yang sama dengan teman kita, berbeda. Kenapa? Karena kita tidak sedekah. Dengan sedekah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga siapa? Keluarga kita, anak-anak. Jadi seperti itu Pak. Itu konsepnya. Memang kata Allah, aku tambahkan, bukan aku tambahkan apa? Duitnya, tapi aku tambahkan apa? Keberkahan dari duit tersebut. Jangan duit tersebut anak istri antum bisa apa? Bikin rumah anak istri antum. Kita punya anak, anaknya apa? Baik. Ketika kita nasihati, jangan beli sepatu itu antum di barang aja, berarti yang 300, nah turun main dari 3 juta jadi berapa? 300, 10, ya, 10 apa? Turunnya 10 kali lipat jadi lebih. Kemudian apa? Akhirnya anak kita jadi cukup. Ya. Berbeda ketika kita sudah saya malas untuk berkorban, saya malas untuk bersedekah. Akhirnya apa? Anak-anak kita jiwanya tidak pernah. Banyak yang datang anaknya dikasih sepeda motornya Beat, ngamuk, mintanya apa? Ayo. Kenapa? Ngamuk, nendang. Akhirnya apa? Duit kita tidak cukup. Istri kita juga, makanya ketika kita melakukan kebaikan, itu kembalinya bukan pada diri kita sendiri, pada anak istri. Makanya seorang ulama mengatakan, ketika saya melakukan maksiat, maka saya mendapati perubahan pada anak istri dan tunggangan saya. Jadi kita bermaksiat, sepeda motor mogok, itu baik. Makanya ketika kita bersedekah, kita sholat, saya di dalam penjelasan Syekh Hasim ini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Rasul, syariat itu untuk apa? Untuk menjaga. Makanya kalian lihat orang yang dekat dengan masjid, orang yang dekat dengan masjid, orang yang beribadah di masjid, berbeda dengan orang yang di luar dari masjid. Berbeda dari sisi apa? Orang yang di dalam masjid, dia akan menggunakan hartanya dalam kebaikan dan sisi kebaikan. Istri-istrinya juga seperti itu, anak-anaknya juga seperti itu. Orang yang sering ke masjid, Allah akan jaga istri. Yang jaga istri dia Pak, kasih CCTV, kasih apa? Ada terus.
celahnya. Istri mau bermain di belakang, ada celahnya. Tapi kalau pian jaganya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjaga hati istri. Mau pian tinggalkan 3 bulan, ada yang kerja bareng selingkuh ada. Tapi ada yang 3 tahun 3 bulan dia bertahan dengan siapa? Suami. Kehidupannya baik, keadaannya baik. Mintanya ke siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu. Kita kepada manusia, Pak. Makanya saya subhanallah, saya itu punya teman, saya punya anak murid. Ketika bapaknya itu bagus sholatnya, dekat masjid, ya, maka anak-anaknya itu ngajinya bagus, Pak. Bagus. Sekalian langsung pintar-pintar, bagus. Tetapi kalau bapaknya jauh dari masjid, anaknya susah, bebal. Saya dulu punya teman, Pak, di LSR. Dia itu saya belajar dari jam 8 sampai jam 12, ya. Ranking saya tetap di bawah. Dia cuma buka buku sebentar, buka buku tutup. Habis isya sejam dia tidur. Nggak pernah keluar dari 10 besar. Pas saya tahu ternyata orang tuanya ustaz. Orang tuanya apa? Ustaz. Jadi seperti ini, Pak. Kalau ada nih perusahaan, ada perusahaan, ya. Orangnya itu bagus, ya. Kira-kira, Pak, sama perusahaan gajinya dibayar full atau tidak? Bayar full. Tapi kalau orangnya ini sholat, laporan enggak. Kita kan harus laporan sehari berapa kali, Pak? 5 kali. Laporan enggak, absen enggak, ya. Puasa enggak, zakat enggak. Kayak apa kita pengen digaji full, rezeki kita full, ya. Bagaimana bisa seperti itu? Baik, kembali ke dalam bab ini, bahwa ketika kita berkurban, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dengan syukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah baik itu kualitas maupun kuantitas, ya. Jadi dengan seperti itu, Pak, kita mungkin anak-anak kita mintanya nggak neko-neko, ya. Mintanya nggak apa-apa, Pak, ya, nanti punya anaknya nggak apa-apa, Pak, Supra nggak apa-apa, nggak apa-apa yang ini, ya. Nggak minta yang macam-macam. Istri juga kayak gitu, Pak. Ketika kita kurban, istri ngomongnya nggak apa-apa, dapat segini, alhamdulillah. Banyak istri yang kok cuma 100 juta? Kemana yang lainnya? Kan ini banyak keluhan di Facebook itu. Gaji 5 juta dikasih, ya. Pas dikasih 4.500.000, mana 500-nya? Sudah 4.500.000 dikasih, pas ngomong sama istrinya, Bu, minta 100.000 buat jajan. Kembalikan nanti ya. Nah, kapan kembalikannya, orang duitnya semua dikasih kan? Ya. Kan itu ada banyak status tuh. Ya. Gaji sudah dikasih, terus bikin status hari ulang tahun. Mana kejutannya? Gimana kejutannya? Orang gajinya di ATM-nya harus apa? Terus laki-laki harus ngambil dari mana lagi? Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, itu kok kaidah di luar, Pak. Bagaimana orang-orang? Makanya pian kalau bisa bicara asati dari itu. Ya. Kalau pian nggak usah, apalagi yang di pondok-pondok gaji 2 juta, 1.500.000, kehidupannya nggak pernah. Senyum ketika ketemu orang, senyum, ya. Ya. Beda sama orang yang kerja sudah di kantoran, tiap hari apa? Cemberut terus. Apalagi isinya, ya Allah, kerjaan. Makanya Ustaz, bajunya bagus, gajinya kan berapa, Pak? Tapi bajunya bagus, kehidupannya itu bukan masalah dari apa, Pak? Kuantitas, tapi dari apa? Kualitas dari rezeki tersebut. Kenapa? Anak-anaknya tidak. Dulu, Pak, saya pas lagi pertama kali ke Kalimantan, ya, saya itu dijanjikan gaji 350. Gajinya berapa? 350. Saya pengabdian di pondok, jadi 350. Ya. Jadi pas lagi masuk ke pesantren, melihat gaji mudir, Pak,
Mudir itu kalau di sini apa? Petingginya sini apa? Kepalanya sini. Kepalanya di sini, ya. Gaji mudirnya itu berapa? 500. Jadi kata saya sama teman saya, sudah nggak usah kita minta tambah. Jadi gaji saya 100.000. Gaji saya berapa? 100.000. Pengen minta nambah, mudirnya aja 500. Saya masa minta nambah 350. Padahal perjanjian awal 300. Jadi, masya Allah, di sana itu Pak masih 1,5 juta sekarang, 2 juta. Dan kehidupan cukup. Alhamdulillah. Kehidupannya apa? Nikmat. Mereka ketemu sama antum ketawa, salam gitu. Tetapi kita yang banyak kadang apa? Hidupnya apa? Cemberut terus gitu. Soalnya apa? Sebenarnya kehidupan kita itu sesuai dengan keadaan. Kalau kita bersyukur, maka akan bertambah. Bertambah apa? Bertambah kenikmatan. Makanya sebenarnya air yang kita minum itu mungkin sama. Air yang kita minum itu apa? Sama. Tapi cara kita meminumnya itu yang berbeda. Kalau pian minumnya habis puasa, segelas gitu air putih, ya, masya Allah. Tapi coba pian habis minum disuguhin kopi, habis kopi disuguhin es buah, kerja mana gimana? Kerja mana? Makanya saya kalau di rumah makan Pak, kalau saya disuguhi sesuatu, saya pernah kemarin itu mesennya apa ya? Ketika saya mesen ini, yang datang itu lain. Saya nggak pernah protes. Kenapa? Daripada saya protes kemudian saya nggak bersyukur, lebih baik saya nikmatin yang ada ini. Nyaman itu Pak. Daripada saya, kenapa ini kayak gini-gini? Yang pas datang itu sudah makan udah gak enak. Mending nikmatin aja kayak gitu. Karena ada sebagian orang yang tidak menikmati kehidupan. Nikmati. Karena sebenarnya bukan masalah makanannya, tapi bagaimana kita menyikapi apa makanan tersebut. Kemudian memberikan kegembiraan pada hari kurban. Ayyam tasrik, ayyam akli wasyurbi wa dzikrillah. Hari tasrik adalah hari untuk makan, minum dan berzikir. Jadi kalau sampai nanti ini kan hari Jumat ya, kita hari raya ini kemungkinan hari Jumat atau nanti hari Sabtu, tapi kemungkinan hari Jumat. Nah kalau pas hari Jumat, maka kita ada 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ya, ini adalah hari nahar, kemudian 3 hari ini adalah hari tasrik. Itu adalah hari makan dan minum. Kita tidak boleh berpuasa di sana dan kita boleh menyembelih 4 hari ini, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi kalau ada kesempatan dan biar mungkin saya cuma ada waktu hari Senin, sembelih kurban hari Senin. Maka ya kalau perlu manggil orang untuk membersihkan, kalau sampai tidak punya alatnya atau disuruh orang kemudian datang dalam kondisi sudah jadi sate bisa dibakar bareng-bareng. Itulah sesuatu yang penting supaya kita bisa ada syiar agama Islam. Ini hari raya sama nggak hari raya sama. Itu umur aja, kecuali sampai pulang. Ya. Kalau ada hari raya itu hari bermain-main. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 hari raya untuk bersenang-senang. Kalau sampai punya waktu untuk bersenang-senang, jangan pas tahun baru bakar-bakar. Pas tahun baru bakar-bakar nyate. Pas hari raya makan biasa bakarin. Ya, berbeda gitu ya. Maka di sini disebutkan yang selanjutnya menampakkan syiar Islam. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar-syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka kalau ada syiar Allah, kita kerjakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita sampaikan. Di antaranya adalah hewan-hewan kurban yang harus kita seperti apa yang harus boleh kita sembelih. Tapi kepada Allah kita sudah hampir 1 jam dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau buat anda
tidak bisa menyalurkannya, maka insya Allah kami sudah dapat 3 ekor sapi. Ini tinggal sapi yang keempat dan sudah ada 3 orang, jadi tinggal 4 orang. Kalau memang ada yang mau menyalurkan kurbannya, silahkan bisa juga ke kami atau ke yang lainnya. Dan yang lebih utama sebenarnya adalah sampai sendiri yang menyembelihnya, karena ini adalah nahar. Jadi menyembelih kurban itu bukan cuma masalah daging, tapi penyembelihannya adalah apa? Antum menyembelih sendiri. Sunnahnya itu menyembelih sendiri. Jadi kalau di sini pengen menyembelih sendiri itu lebih bagus. Ya, bisa makan dengan teman-teman, ya, bakar-bakar. Kalau bisa dikerjakan, maka itu adalah ketika kita menampakkan sila-sila. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan,